Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan kami di sini untuk meneliti masyarakat bagaimana cara menderes karet dengan baik. Baik, ada beberapa item yang berupa pertanyaan dari kami Pak untuk bisa menjelaskan. Baik, langsung saja. Nomor 1, Bapak udah berapa lama menjadi seorang petani? Saya menjadi seorang petani sejak kecil. Dari SD saya sudah diajari oleh orang tua untuk menderes karet. Kemudian Pak, bagaimana cara penanaman karet waktu kecil? Sesuai dengan pengalaman sendiri, dulu orang tua saya pernah menanam karet. Nah, untuk menanam karet tersebut, mereka tidak sembarangan menanam karet. Mereka melihat musim penanaman tanaman karet. Karena musim penanaman tanaman ini beda-beda. Beda musim penanaman karet dan beda juga musim penanaman tanaman lainnya. Baik Pak, nomor ya. Karet yang sudah berapa, karet yang sudah ditanam berapa tahun baru diberes? Atau, dari waktu kecil menunggu sampai jam sejak ditanam itu kira-kira 5 tahun baru bisa dideres. Karet yang sudah besar. Iya, karet yang sudah besar itu sebesar paha manusia segini baru bisa dideres. Iya. Pohon karet yang sudah besar itu dalam 1 minggu berapa kali menyadap karet Pak? Dalam 1 minggu itu tergantung cuaca. Kan kalau musim hujan kita tidak mungkin menderes karet. Bagusnya menderes karet itu pada saat musim begini, musim kemarau. Iya. Kemudian biasanya kalau kita menderes karet hari Senin, maka besoknya jangan dulu dideres karena getahnya masih belum pulih. Jadi hari Senin dideres karet. Kalau bagus cuaca, hari Rabu baru bisa dideres lagi. Dilangkahi satu hari. Ya. Baik Pak, kami akan melanjutkan hasil penelitian kami. Baik, langsung saja. Mana yang paling tepat waktunya untuk menyadap karet, pagi atau siang atau sore? Biasanya yang lebih bagus saat menderes karet itu pada pagi hari karena getahnya itu atau tanamannya itu masih segar. Karena kalau pada siang hari getahnya nanti cepat kering di batang karena panasnya sinar matahari. Berapa harga karet dalam 1 kilo? Harga karet itu naik turun. Dulu sempat 18.000 1 kilo dulu, tapi sekarang sudah turun. Ada kadang 9.700 rupiah, kadang cuma 9.000, dan kadang hanya 8.000. Beda-beda harga karetnya. Karet yang sudah dideres berapa jam baru beku? Biasanya itu membutuhkan waktu selama kira-kira 2 jam 3 jam baru beku. Dalam 1 bulan berapa ton dipanen karet itu? Dalam 1 bulan itu tentu tidak sama. Ini sesuai dengan kebun karet saya ya. Dalam 1 bulan tidak sampai 1 ton, paling cuma 100 kiloan. Berapa penghasilan karet dalam setahun? Beda-beda juga penghasilannya. Ada cuma 500-an dan ada juga nyampe 800-an ribu. Iya. Baik, lanjut saja Pak. Ya. Pada saat Bapak menderes karet, alat apa yang digunakan? Pada saat saya menderes karet, saya menggunakan penyadap karet ini. Ini lebih
bagus kalau digunakan saat menderes karet. Karena kalau pakai parang tidak mungkin, dia tidak bagus kalau getahnya ini mengalir, tidak terarah dia. Kalau pakai ini langsung terarah getahnya masuk ke tempurung. Nama alatnya apa? Ini penyedap karet. Biasanya nama ini di desa kami sodo gitu. Apa saja setelah menderes karet itu, bagaimana sisa getah karetnya yang ada di batang? Sisa getah karet yang ada di batang itu kadang bisa dicabut, bisa diambil lalu diletakkan ke tempurung, dan kadang juga tidak bisa lagi dicabut. Ya udah kita tinggalkan aja di situ. Sisa getahnya yang ada di situ. Biasanya karet disadap dimulai dari mana? Dari atas ke bawah atau ke kanan? Dari atas ke bawah. Dan ada juga model zaman sekarang, mereka dari bawah ke atas. Ada sebagian masyarakat yang menggunakan model seperti itu. Seperti yang ini. Ini dari bawah ke atas. Nah, besoknya kalau saya menderes ini, saya akan menderesnya ke sini, ke atas. Tidak seperti ini. Ini kan dari atas ke bawah. Sedangkan ini dari bawah ke atas. Iya. Jadi ada dua cara. Karet yang sudah diberikan obat berapa hari ditunggu baru dideres lagi? Itu 2 hari ditunggu baru bisa dideres. 2 hari. Dulu setiap hari dideres, setiap hari dideres. Sekarang udah pakai obat, mesti harus ditunggu lagi 2 hari baru bisa dideres. Iya. Iya. Gini Pak, pertanyaan berikutnya. Karet yang sudah dipanen dalam 1 minggu yang masih cair, apa obatnya agar cepat beku? Obatnya biasanya kami memeras buah nanas yang panas, yang masak. Yang masak. Lalu air nanasnya itu kami campurkan ke karet itu supaya cepat beku dia. Butuh berapa hari itu bisa? Itu tidak lama, paling Per jam? 1 jam atau 2 jam langsung beku Oh. karetnya. Kalau boleh tahu apa nama obat karet yang muda dan tua agar banyak getahnya? Nama obat? Kalau nama obat itu saya kurang tahu. Oh. Iya. Saya tidak sering menggunakan nama obat itu. Obat tersebut saya tidak menggunakan itu. Saya menderesnya alami saja. Apa efeknya jika sering diberikan obat perbanyak pada getah karet? Nah, Efeknya apa? biasanya pengalaman masyarakat yang sudah menggunakan obat tersebut, efeknya karetnya ini lama proses pembekuannya. Itu membutuhkan waktu selama 1 hari. Kemudian kalau penggunaan obatnya diberhentikan, maka karetnya nanti tidak banyak lagi keluar. Getah karetnya tidak banyak lagi keluar. Berapa biaya untuk perawatan karet populasi? Oh, kurang tahu. Itu belum pernah saya lakukan di sini. Iya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pohon karet ditanam di daerah mana saja? Nah, pohon karet itu ditanam di tanah yang subur, yang kurang bebatuan. Tanah kering atau tanah... Bagusnya di tanah kering. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ya.
kebun karet yang sering disemprot untuk mematikan rumput apa saja? Itu belum saya lakukan di sini di kebun saya ini. Oh. Jadi kalau mematikan rumputnya secara alami saja. Saya babat sendiri pakai parang. Berarti nggak pakai obat ya? Iya, saya tidak pakai obat karena pengalaman masyarakat setempat katanya nanti lama-lama getah karet itu bisa berkurang. Jadi untuk mengantisipasi itu saya tidak mau menggunakan obat itu. Berarti itu efeknya. Kalau... Iya. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa obat jika batang pohon karet itu terjadi kebusukan? Kebusukan yang bagaimana maksudnya? Apa obat pohon karet jika batangnya busuk? Apa obatnya? Biasanya kan ada serangga yang lengket di batang pohon ini. Lalu untuk mencegah itu kami bersihkan. Contohnya ini kan ada banyak serangga, ada semut. Kami bersihkan ini supaya batang karetnya dapat terjaga kesehatannya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya, karet yang disadap berapa bulan sebelumnya? Berapa bulan ditunggu baru bisa menyadap lagi? Contoh nih, sudah disadap. Iya. Jadi berapa bulan lagi disadap karetnya? Berapa bulan? Yang bagaimana maksudnya? Contohnya kan hari ini Bapak sedang menyadap karet. Ya. Jadi berapa bulan lagi ditunggu baru bisa menyadap karetnya? Itu tidak menunggu bulan. Oh. Contohnya saya sadap dari Senin sampai Jumat, lalu Jumatnya saya kumpulkan. Lalu minggu depan hari Senin sudah bisa saya deres. Baik. Iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa juga akibatnya setelah kita menyadap karet kebetulan hujan? Nah, akibatnya tenaga kita itu sia-sia. Karet yang sudah kita deres tidak akan beku. Jadi sia-sia saja getahnya itu. Kadang kita menderes karet selama 1 hari, yang aturannya itu bisa menghasilkan sebanyak 5 kilo. Lalu kalau terjadi hujan, maka yang 5 kilo itu tidak akan beku lagi, jadi air. Selanjutnya, mana yang paling cepat beku getah karetnya, karet populasi atau karet biasa? Yang lebih cepat itu karet biasa, karena kalau karet populasi ini memang lama menetes tapi lama juga membeku. Selanjutnya, berapa meter jarak untuk penanaman pohon karet? Itu kira-kira 1,5 meter atau lebih, minimal 1,5 meter. Seperti ini jaraknya. Kemudian, apa saja alat untuk penanaman pohon karet? Nah, alat penanaman pohon karet ini tidak sembarangan. Kita tidak boleh menggunakan kayu yang sudah mati. Ini anjuran dari nenek moyang dulu. Katanya kalau kayu yang kita gunakan untuk menanam karet itu harus kayu yang ada getahnya, supaya karet itu nanti kalau udah besar banyak menghasilkan getah. Kalau karet yang tidak ada getahnya, maka getah karet itu nanti kalau udah besar tidak akan banyak, cepat kering dia di batang. Baik Pak, selanjutnya, apa alasan Bapak untuk menanam pohon karet dan bukan pohon yang lain? Nah, alasan saya karena di daerah khususnya Pulau Nias yang lebih dominan pencaharian orang Nias atau masyarakat Nias Selatan itu pohon karet, dan memang rata-rata di daerah sini semua orang itu kerjanya menderes karet.
Sama-sama. Terima kasih Pak atas kerjasamanya pada siang ini, dan kami juga berterima kasih waktu Bapak pada siang ini. Nggak ada kata ucapan lain, hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pada siang ini telah bisa menemani kami untuk meneliti sebagai orang petani pohon karet dan tata cara penanaman pohon karet, dan juga bagaimana cara menderes karet dengan baik. Kami ucapkan terima kasih Pak, sebesar-besarnya kami dari jurusan agroteknologi. Ya, sama-sama. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus dari Universitas Nias Raya yang telah turun lapangan untuk meneliti penanaman karet di desa Hili Onaha. Tiada balasan dari kami, hanya ucapan terima kasih juga yang bisa kami sampaikan dari penelitian adik-adik semua. Semoga segala halangan dihindarkan dan dilancarkan kepada adik-adik semua. Mau? Lili là tàu bạc. Oke guys, dan sekarang hasil wawancaranya telah selesai. Dan pada saat ini kami akan bergegas pulang menuju kampus Universitas Nias Raya.